Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi. Oke, pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mari sama-sama kita boleh baca dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca di layar yang telah disediakan. Saya bacakan, saudara-saudari bisa memperhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji Tuhan. Cerita ini adalah sebuah kisah yang menarik menurut saya. Di mana kalau kita melihat dan memperhatikan di sini waktu Yesus ketika dia dari Betania, Yesus yang menjelma sebagai manusia biasa pada saat itu tentunya bisa merasa lapar. Dan pada momen ini Yesus merasa lapar, dan di situasi dia merasa lapar, dia melihat dari jauh ada sebuah pohon ara yang berdaun. Nah, bahkan kalau kita membaca waktu Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang berdaun, ketika Yesus mendekat di situ, ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah dan akhirnya Tuhan mengutuk pohon itu. Padahal kalau kita melihat, kalau Alkitab memberikan sebuah keterangan di situ bahwa memang bukan musim buah ara. Apakah Yesus resek kalau lagi lapar? Tentu tidak. Melainkan ada sebuah pembelajaran yang penting yang harus kita lihat dan kita perhatikan dalam cerita ini. Di mana di sini adalah sebuah gambaran orang-orang Kristen tentunya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan orang Kristen melalui cerita ini ada sebuah pembelajaran yang penting. Di mana kalau kita melihat terlalu banyak orang-orang Kristen yang kelihatannya berdaun, hidup subur, berdiri dengan tegap. Tapi ketika dicek lebih dekat lagi ternyata tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan tidak ingin kita tentunya menjadi kehidupan kita sama seperti pohon ara ini. Melainkan kita hidup berbuah. Jangan hanya kelihatan hidup subur. Mungkin banyak orang bisa melihat dari jauh saja. Wow, dia hidupnya berkualitas, pelayanannya mantap. Dia itu aktif dalam pelayanan-pelayanan. Dia itu aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani dan lain sebagainya. Tapi ketika dicek lebih dalam lagi ternyata tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan. Ternyata tidak menghasilkan buah. Tentunya itu adalah hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan yang kedua, alasan yang membuat sehingga Tuhan mengutuk pohon ara ini adalah di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Tuhan tidak mau orang Kristen itu jadi Kristen musiman yang hanya berbuah di saat musim yang pas untuk dia berbuah. Tapi di sini ada sebuah pembelajaran yang penting yang harus kita ambil bahwa Tuhan ingin ajarkan kita tetap terus berbuah di situasi apapun. Jangan jadi Kristen musiman yang hanya berbuah di momen-momen tertentu. Ketika kita diberkati, kita semangat memuji Tuhan. Ketika kita diberkati, kita tetap terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masa kesukaran, kita justru pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen musiman. Tapi di situasi apapun, every moment, every day, kita tetap terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap terus berbuah. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita boleh mengambil pelajaran penting dalam kisah ini. Bukan karena Yesus yang resek kalau lagi lapar,
Tapi sebenarnya ada sebuah pembelajaran penting yang harus kita tahu, bahwa kita harus selalu menghasilkan buah dalam situasi apapun. Jangan hanya terlihat keren dalam aktivitas-aktivitas rohanimu, tapi hiduplah sebagai orang Kristen yang sebenarnya. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan, biar kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. God bless you.